Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Putra Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan tentang the nature of language. Nah, pada slide pertama ini yaitu dengan judul A Question Psycholinguistic is English centered, yaitu maksudnya adalah ilmu psikolinguistik ini berpusat pada bahasa Inggris saja. Nah, beberapa psikolog dan ahli bahasa menunjukkan bias penting yang beroperasi dalam penelitian tentang psikolinguistik. Secara khusus, sebagian besar peneliti yang fokus pada bagaimana orang memahami dan menggunakan bahasa Inggris. Akibatnya, beberapa temuan mungkin berlaku hanya untuk orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris saja, bukan untuk semua kalangan, jadi tidak universal. Nah, penekanan pada bahasa Inggris sangat disayangkan karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang outlier. Karena ada dua alasan penting. Alasan yang pertama adalah bahasa Inggris memiliki tata bahasa yang relatif sederhana. Sebagian karena ada korelasi negatif antara jumlah penutur bahasa dan kompleksitas bahasanya. 2. Bahasa Inggris memiliki lebih banyak pengucapan, tidak teratur daripada bahasa utama dunia lainnya. Contohnya itu adalah bahasa Inggris memiliki pengucapan yang bervariasi. Seperti contohnya kata tall, dan thought. Nah, dua kata itu tuh memiliki 6 huruf pertama yang identik. Tapi kedua kata itu diucapkan dengan berbeda, diucapkan secara berbeda dan artinya pun berbeda. Lalu, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang A Brief History of Psycholinguistics atau sejarah singkat psikolinguistik. Pada filsuf awal di Yunani dan India memperdebatkan sifat bahasa. Beberapa abad kemudian, baik William Wundt dan William James juga berspekulasi tentang kemampuan yang mengesankan dalam bidang ini. Maksudnya kemampuan psikolinguistik. Namun, disiplin psikolinguistik saat ini dapat ditelusuri hingga 1960-an, ketika psikolinguis mulai menguji apakah penelitian psikologis dapat mendukung teori-teori ahli bahasa yang bernama Noam Chomsky. Nah, si Noam Chomsky ini mengeluarkan teori yang bernama Chomsky Approach, yaitu orang-orang biasanya menganggap kalimat sebagai urutan kata-kata yang tertata berjajar di selembar kertas. Noam Chomsky menciptakan antusiasme besar di antara para psikolog dan ahli bahasa karena ia mengusulkan bahwa ada lebih banyak kalimat daripada yang memenuhi mata atau telinga. Chomsky mengusulkan bahwa manusia memiliki keterampilan bahasa bawaan tentang prinsip-prinsip abstrak bahasa. Akibatnya, anak-anak tidak perlu mempelajari konsep-konsep dasar dan dapat digeneralisasikan, yaitu yang universal untuk semua bahasa. Selain itu, Chomsky juga menunjukkan perbedaan antara deep structure dengan surface structure. Nah, surface structure itu adalah kata-kata yang sebenarnya diucapkan atau ditulis. Jadi surface structure itu adalah kata-kata yang bisa kita lihat atau kita dengar. Nah, kalau deep structure itu adalah makna dari kata yang bisa kita baca atau kita dengar ataupun kita tulis. Nah, contohnya gini. Ada kalimat pertama. Kalimat pertama itu adalah ada dua kalimat. Kalimat pertama itu adalah anak melempar bola. Lalu kalimat kedua adalah bola itu dilempar oleh anak. Nah,
eh, jadi perbedaan survei struktur itu dapat dilihat dari kalimat yang memiliki makna sama tetapi ditulis dengan berbeda, seperti contoh kalimat yang tadi saya sebutkan. Jadi yang kalimat pertama itu adalah kalau misalnya di Indonesia, Ana melempar bola, itu kan adalah kalimat aktif. Lalu kalimat kedua itu adalah bola itu dilempar oleh Ana, jadi dipasifin. Jadi kalau misalnya di Indonesia, survei struktur itu dua kalimat yang mempunyai makna sama tetapi cara penulisannya itu beda. Kalau di Indonesia jadi ada kalimat aktif dan kalimat pasif, tapi arti tetap sama. Lalu yang akan terakhir saya presentasikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman kita terhadap kata-kata ataupun kalimat-kalimat. Nah, mulai tahun 1960-an, para psikolog mulai mempelajari bagaimana beberapa faktor linguistik dapat mempengaruhi orang dalam memahami bahasa. Nah, secara umum, orang mengalami kesulitan memahami kalimat dalam 4 kondisi berikut. Yaitu yang pertama adalah jika kalimat tersebut mengandung makna negatif, seperti kata tidak, jangan, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua adalah jika kalimat itu pasif, bukan kalimat aktif. Nah, jadi biasanya orang-orang tuh dalam memahami kalimat pasif itu lebih lama, karena di dalam pemahaman dia itu dia harus merubah kalimat pasif itu ke kalimat aktif dulu, baru dia bisa mulai paham. Lalu yang ketiga, jika kata itu memiliki sintaks yang kompleks. Nah, orang-orang kesulitan memahami sintaks yang kompleks. Nah, sintaks itu sendiri adalah adalah kumpulan beberapa kata ataupun beberapa kalimat yang digabungkan. Seperti sintaks yang kompleks itu maksudnya adalah, jadi dalam satu kalimat itu atau nggak dalam satu paragraf itu satu frasa tertanam di dalam frasa lain. Jadi dalam kalimat itu ada bercabang. Apa sih istilahnya itu? Jadi sintaksnya itu bercabang. Jadi di dalam frasa ada frasa lagi, itu maksudnya. Lalu yang terakhir adalah jika kalimatnya ambigu. Nah, kalian pasti sudah tahu sendiri kalau misalnya kita membaca ataupun mendengar kalimat ambigu, kita tuh dalam memahami bahasa itu tuh pasti bakal lebih susah. Kenapa? Karena di dalam otak kita itu kalimat ambigu itu mempunyai banyak makna. Banyak makna yang dihasilkan oleh pemahaman bahasa kita yang ada di otak. Nah, itulah yang membuat kita bingung memilih pemahaman yang mana dalam kalimat itu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya ada the good enough approach to language comprehension in-depth neurolinguistic. Nah, neurolinguistic ini mempelajari tentang proses kognitif dalam memproduksi bahasa. Kita akan membahas 4 topik pada episode ini, yaitu individuals with aphasia, hemispheric specialization, neuroimaging research in adults without aphasia, and then the last, how the mirror system can facilitate communication. Nah, yang pertama ada individuals with aphasia. Individuals with aphasia ini mengalami kesulitan berkomunikasi karena mengalami kerusakan pada brokas area. Biasanya ditandai dengan susah berbicara atau menghasilkan bahasa. Jadi, orang-orang yang mengalami aphasia ini biasanya dia tuh mengalami kerusakan pada brokas areanya. Jadi dia susah ngomong, susah berbicara. Nah, kan kita tahu tuh brokas area tuh fungsinya untuk menghasilkan bahasa. Jadi kalau misalnya keganggu, otomatis kan kita sendiri juga susah
untuk menghasilkan bahasa. Nah, selain itu, broadcast area juga berperan penting pada pergerakan motorik manusia. Nah, kalau misalnya kita ngomong, itu kan yang bergerak lidah dan bibir kita. Nah, kalau misalnya motorik kita keganggu, jadinya lidah dan mulut kita tuh susah bergerak, sehingga kita tuh susah untuk menghasilkan suatu bahasa. Selanjutnya ada juga yang terkena kerusakannya pada Wernicke area. Jadi ketika membaca suatu kalimat, orang dengan apasia ini tidak hanya susah berbicara, tapi mereka juga susah untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Atau ketika mereka sedang ngomong atau berbicara, itu biasanya akan berbelit-belit atau tidak ada alur atau tidak nyambung omongannya. Jadi kita akan lebih susah untuk mengerti, dan dia juga susah mengerti apa yang kita maksud, kayak gitu. Selanjutnya ada hemispheric specialization. Nah, menurut kebanyakan penelitian, bagian otak yang berfokus untuk menghasilkan bahasa adalah otak bagian kiri, sedangkan otak bagian kanan itu berperan untuk mengimajinasikan emosi dari bahasa tersebut. Nah, misalnya kita baca kalimat teks yang dikirim teman kita nih, kayak teman kita cerita gitu kan. Kita nggak baca itu otak kiri kita yang bekerja. Jadi kita memproses bahasa, kita membaca, itu otak kiri kita yang bekerja. Tapi ketika kita melihat dari pesan itu ada emosi yang tertera pada kalimat itu otak kanan kita yang mencerna. Jadi misalnya saya sedang marah, kita membaca pakai otak sebelah kiri, tapi emosi marah dan kita mengimajinasikan marah itu otak kanan yang bekerja. Jadi kalau misalnya kita ngebaca, bukan berarti cuma otak kiri kita doang yang bekerja, tapi saling pengaruhi antara otak kiri dan otak kanan. Lanjut, ada neuroimaging research in adults without aphasia. Nah, untuk menyelidiki pemahaman bahasa pada manusia, biasanya peneliti itu menggunakan fMRI daripada menggunakan penindaian PET, karena fMRI tidak menggunakan radioaktif. Kan kita udah pernah nih ngebahas masalah ini di awal-awal pertemuan, kelebihan dan kekurangan dari fMRI sama penindaian PET. Kita kan juga udah tahu kalau penindaian PET itu hasilnya emang lebih akurat, tapi kan dia menggunakan radioaktif, sehingga itu membahayakan untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Akhirnya peneliti lebih memutuskan untuk menggunakan fMRI karena lebih aman, walaupun hasilnya itu tidak seakurat penindaian PET. Karena kalau misalnya orang yang digunakan fMRI ini bergerak, atau waktu digunakan di kepalanya itu dia goyang atau gimana, itu hasilnya akan terpengaruh kayak gitu. Nah, selanjutnya, how the mirror system can facilitate communication. Sistem cermin terbilang baru di dunia neurolinguistik. Ketika berbicara juga diperlukan tindakan fisik untuk membantu komunikasi. Nah, peneliti sebelum itu menyatakan bahwa tindakan fisik itu kurang berpengaruh penting ketika kita sedang menghasilkan bahasa atau kita berbicara. Sedangkan sistem cermin ini menyatakan kalau misalnya kita berbicara itu juga memerlukan tindakan fisik. Contohnya, ketika kalian berada di area bising atau kalian berada di tempat yang ramai. Nah, kalian mau ngomong ke teman kalian ngomong enggak sebagai bentuk penolakan. Kalau misalnya kan cuma ngomong enggak, itu akan susah untuk didengar karena kan ramai dan bising. Tapi kalau misalnya kalian ngomong enggaknya sambil angkat bahu atau sambil menggelengkan kepala, itu kan bentuk tindakan fisik yang kita lakukan, itu akan memperjelas dan membuat mereka lebih mengerti apa yang kita maksud dan apa yang kita bicarakan kepada mereka. Lanjut, kalau misalnya guru marah juga. Kalau misalnya guru marah, kalau misalnya cuma ngomong jangan ribut, itu biasanya siswanya tidak akan mendengarkan, dan biasa siswa-siswa juga tidak akan memberikan atensi lebih. Kecuali kalau misalnya gurunya marah sambil memukul meja, itu kan jadi membuat para siswa itu memberi atensi lebih terhadap perilaku dari guru tersebut. Jadi itu sebagai bentuk obrolan tubuh, bahasa tubuh dari si guru untuk murid-muridnya, buat muridnya jadi diam kayak gitu. Nah, jadi penelitian sekarang menyatakan kalau tindakan fisik itu juga penting buat komunikasi kayak gitu. Materi selanjutnya adalah basic reading process. Ketika membaca dibutuhkan banyak proses kognitif, misalnya mengenali huruf, memindahkan huruf, menggunakan memori untuk memahami dari kalimat yang dibaca, kemudian mengingat kembali memori sebelumnya dan meletakkannya pada memori jangka panjang. Yang pertama ini comparing written and spoken language. Pembaca
dapat mengontrol laju input, sedangkan pendengar biasanya tidak bisa. Yang kedua, pembaca dapat memindai kembali input tertulis, sedangkan pendengar harus lebih mengendalikan banyak pada memori kerja mereka. Yang ketiga, pembaca hanya menemukan rangsangan pada halaman, sedangkan pendengar menemukan keduanya, isyarat nonverbal dan isyarat pendengaran, seperti kata-kata dan variasi yang ditekankan dalam kecepatan. Pembaca dewasa biasanya mempelajari kata-kata baru lebih cepat ketika mereka muncul dalam bentuk tertulis, bukan bentuk lisan. Yang kedua ini ada reading words theoretical approaches. Yang pertama ada direct access route, yaitu menunjukkan bahwa orang dapat mengenali kata secara visual tanpa memperhatikan bunyi dari kata itu. Kata-kata yang memiliki kesamaan dan pengejaan tetapi berbeda dalam bunyi, seperti mount down, horsewords, dan quart part. Dalam satu kondisi, para peserta diperintahkan untuk membaca kata pertama secara diam-diam dan kemudian mengucapkannya kata kedua dengan lantang. Dan yang kedua ini ada indirect access route. Sekarang mari kita beralih ke beberapa penelitian yang mendukung pendekatan akses tidak langsung. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kita sering menerjemahkan rangsangan visual menjadi suara selama membaca. Selanjutnya, pengkodaan suara mungkin meningkatkan memori kerja, menyediakan gambar, pendengaran untuk membantu gambar visual selama membaca. Jadi yang ketiga itu ada application for teaching reading to children. Jadi anak-anak harus diajari melafalkan bunyi huruf untuk mengajar baca tulis, untuk mengakses pelafalan dari kata. Bahkan pendukung fonetik terkuat juga akan setuju bahwa guru harus dorong anak-anak untuk mengenali beberapa kata dengan penglihatan. Anak-anak harus membaca cerita menarik dan bereksperimen dengan menulis sebelum mereka ahli dalam mengeja. Selain itu, anak-anak perlu memiliki buku yang dapat mereka baca di luar sekolah, karena anak-anak dengan kemampuan membaca yang terbatas dapat terlatih dari membaca dengan santai. Ya, nama saya Nanda Audi Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang understanding discuss. Kami mulai bab ini tentang meninjau sifat-sifat bahasa, dan sekarang saya akan membahas tentang pemahaman bahasa itu. Nah, tinjauan itu dipertimbangkan dari teori linguistik dan biologis bahasa. Kemudian di sini kita akan menjelajahi pemrosesan membaca dasar. Kita akan melihat bahwa semua topik ini fokus pada cara kita memproses informasi, memproses unit-unit bahasa sederhana seperti kita membaca surat kabar, membaca berita, membaca kata, atau membaca yang lainnya. Nah, tentang pemahaman penyampaian bahasa juga menekankan pentingnya skrip, skema, dan keahlian lainnya. Interaksi ini sangat menonjol ketika kita menarik kesimpulan eksplorasi pemahaman penyampaian bahasa. Di bagian ini berfokus pada lima pemahaman bahasa. Yang pertama itu membentuk representasi teks yang terpadu, yang kedua itu menggambarkan kesimpulan, yang ketiga itu mengajar keterampilan metakohesif, dan keempat itu perbandingan individu dalam menghadapi tes kecemasan dan pemahaman wacana. Kelima, teknik yang dapat menilai konten sematik wacana. Ya, yang pertama itu ada framing interior representation of the next. Nah, pemahaman membaca jauh lebih rumit daripada menggabungkan sebuah kata. Pembaca harus mengumpulkan informasi dan mengingat berbagai konsep, sehingga informasi bisa bersifat kohesif dan mudah diingat. Nah, kita bisa contohkan dalam kita presentasi seperti ini. Nah, pemahaman yang kita dapatkan di saat orang presentasi itu jauh lebih sulit. Kita bisa memfokuskan diri kita untuk kita paham kepada orang yang sedang presentasi. Karena pemahaman itu emang harus benar-benar fokus dan dari kita sendiri mau gitu. Sedangkan kalau menggabungkan kata dalam keseharian kita udah biasa. Makanya di sini dijelaskan pemahaman membaca dan pemahaman menerima informasi itu jauh lebih sulit daripada menggabungkan beberapa kata.
Kedua itu adalah drawing inference daring reading. Nah, orang-orang yang menggabungkan informasi yang mereka baca bersama dengan informasi yang disajikan dalam sebuah buku. Kemudian menarik kesimpulan yang masuk akal berdasarkan kombinasi itu. Seperti dalam bukunya Margaret Wade-Matlin itu diceritakan sebuah novel yang ada di sana. Novel itu berjudul The Kid Runner. Nah, novel itu menceritakan dua anak yang bersahabat. Yang pertama itu namanya Amir. Amir adalah sang protagonis, adalah putra dari pria kaya dan berwibawa. Bahkan pria itu terpandang di Afghanistan, dan itu bernamanya Tuan Baba, itu bapak dari Amir. Nah, teman Amir itu bernama Hasan, dan Hasan itu tinggal di dekat rumahnya Tuan Baba ini. Nah, sebelum kita tahu kelanjutan dari cerita itu, kita sebagai pembaca tidak perlu memperhatikan gimana sih canggihnya kelas sosial yang ada di Afghanistan atau serangkaian perang politik yang tragis di Afghanistan. Kita nggak perlu tahu itu, tapi kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa sebelum kita menyelesaikan buku itu, kita menarik kesimpulan kalau si Amir dan si Hasan ini harus memiliki akhir yang tidak bahagia gitu. Nah, setiap kali kita membaca, kita mengaktifkan proses mental yang penting dengan membuat kesimpulan yang melampaui pembaca. Nah, kita menggunakan pengetahuan dunia kita untuk mengakses informasi yang tidak secara eksplisit gitu. Dan di sini ada dua cara buat menarik kesimpulan sebagai pembaca. Cara yang pertama itu kami akan mempertimbangkan pandangan bentuk kesimpulan seperti apa contohnya diceritakan dalam novel tadi. Pandangan kesimpulan yang kita dapat tarik itu, kita bisa menyimpulkan kalau si Amir sama si Hasan itu bakal jadi sad ending gitu. Terus pandangan yang kedua itu faktor-faktor yang mendorong kesimpulan itu. Misalkan dalam novel itu juga faktor yang mendorong kesimpulan itu adalah Amir adalah seorang anak kaya dan terpandang di Afghanistan, sedangkan Hasan itu tidak. Jadi kita udah bisa menarik kesimpulan dari hal-hal seperti itu. Itu yang kedua. Selanjutnya itu teknik meta comprehension skill. Nah, bagian penting dari metakognisi adalah metakomprehensi. Nah, istilah yang merujuk pada pemikiran kita tentang pemahaman. Di sini dijelaskan tentang bagaimana membaca, meneliti bagaimana pendidik itu mengajarkan keterampilan membaca dasar kepada anak-anak. Sebagian besar anak-anak kecil tidak memiliki keterampilan kognitif yang sesuai untuk pemahaman metakognisi mereka. Namun, anak-anak yang lebih tua atau remaja, orang dewasa dapat memikirkan strategi-strategi itu. Contoh-contoh metakognisi itu banyak, seperti yang kita lakukan sehari-hari, seperti kita membaca buku. Nah, kita tahu mana yang harus kita baca cepat, mana yang harus bisa kita loncat, yang tidak terlalu penting gitu. Mana yang kita harus baca rinci dan tidak gitu. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan kalimat atau pembaca kalimat atau mana yang menurut kita sekiranya penting. Kita selalu kayak kita misalkan biasanya kita stabilo ini kalimat yang penting, kita udah bisa tuh mengetahui hal-hal yang kayak gitu. Dan kita juga di metakognisi ini juga kayak kita tuh harus memantau apakah kita tuh memahami materi yang kita baca itu atau enggak gitu. Nah, terus tapi pendidik di tahun-tahun ini, pendidik yang sekarang ini sudah bisa mulai mengembangkan dari anak-anak yang sekolah menengah itu strategi-strategi metakognisi yang disampaikan. Misalkan kayak guru sekolah menengah mulai menerapkan teknik diskusi yang buat mereka harus berpikir kritis, berpikir keras, sehingga mereka dapat memahami tuh apa yang harusnya mereka pahami gitu dari metakognisi. Atau yang lebih jelasnya itu misalnya nih guru siswa
menengah gitu menginstruksikan siswa sekolahnya untuk berpikir keras atau ya berpikir yang harus lebih dari pemikiran biasanya, sehingga mereka dapat merangkum bagian-bagian, membuat prediksi tentang kemungkinan hasil dan menggambarkan bagian yang membingungkan kayak gitu. Maksudnya dia udah bisa tuh menginterpretasikan tentang satu hal kayak gitu. Itu tentang keterampilan metakohesif yang harus dikembangkan seperti itu. Itu adalah tes kecemasan dan kemampuan membaca. Menurut banyak penelitian, orang-orang yang memiliki nilai tinggi dalam tes kecemasan sering berkinerja buruk pada ujian. Psikolog biasanya menghubungkan kinerja yang buruk ini dengan tingkat kekhawatiran yang tinggi. Dan penjelasan tradisional juga menjelaskan bahwa kekhawatiran memang mengganggu kesadaran seseorang. Selanjutnya dalam penelitian, Kasadi menjawab dalam sebuah penelitiannya, orang yang sangat cemas cenderung memiliki keterampilan belajar yang buruk. Nah, Kasadi juga meneliti pada 2004 menemukan bahwa orang-orang dengan skor tinggi pada tes kecemasan juga membuat lebih banyak kesalahan dalam meringkas materi. Kesalahan dalam meringkas materi, teks, itu sangat mempengaruhi dalam penelitiannya Kasadi itu. Nah, ketika orang yang sangat cemas tentang tes, mereka mungkin mengalami gangguan dari tingkat kekhawatiran yang tinggi. Selain itu, kinerja mereka buruk pada berbagai tugas yang berkaitan dengan pemahaman membaca. Jadi di sini dijelaskan memang kecemasan mempengaruhi sekali tentang pemahaman kita sendiri gitu. Selanjutnya yang terakhir itu language comprehension and latent semantic analysis. Nah, di sini dijelaskan tentang pendekatan kecerdasan buatan. Nah, para ilmuwan kognitif telah mengembangkan berbagai program komputer yang dirancang untuk memahami bahasa, seperti LSA, latent semantic analysis. Jadi LSA di sini tuh dapat melakukan banyak tugas, seperti tugas bahasa yang cukup canggih. Misalnya LSA dapat menilai penelitian kreatif. Nah, LSA juga bisa menganalisis deskripsi diri orang dewasa muda. Deskripsi diri mereka menunjukkan perubahan yang jauh lebih besar daripada deskripsi diberikan oleh suatu kelompok atau menggunakan pandangan dari orang gitu. Orang dalam lingkup pekerjaan misal seperti itu. Nah, LSA memang mengesankan, tetapi pengembangan mencatat bahwa LSA tidak dapat dibandingkan tingkat kemampuannya dengan tingkat kemampuan manusia, karena tingkat kemampuan manusia jauh emang lebih tinggi gitu. Selain itu, program saat ini hanya menguasai sebagian kecil pemahaman bahasa itu. Si LSA itu memahami sedikit tentang program bahasa, sedangkan manusia kan udah biasa karena bahasa itu udah umum banget di manusia gitu. Misalnya LSA biasanya mengabaikan sintaksis gitu, sedangkan manusia dapat dengan mudah nih mendeteksi kesalahan dari sintaksis gitu. Nah, selain itu LSA juga belajar hanya dari write text gitu, sedangkan manusia itu belajar dari segalanya, bisa dari teks tertulis, bisa dari teks tertulis seperti buku, bisa seperti bahasa lisan atau mendengarkan penjelasan orang, bisa dari ekspresi wajah orang kita bisa menarik kesimpulan gitu, atau gerak fisik seseorang itu bisa. Tapi LSA tidak bisa. LSA cuma belajar dari teks yang tertulis saja. Itu pemahaman dari discourse materi kita hari ini.